Halo semuanya, apa kabar? Miss berharap kalian dalam keadaan yang baik dan dalam kondisi yang sehat-sehat. Nah, maaf sebelumnya, seharusnya Miss kasih pembelajaran kali ini lewat meeting di Zoom tadi, namun karena ada kesalahan teknis lagi, Miss harus buat video pembelajaran ini agar kalian tetap bisa menerima pembelajaran dengan baik. Nah, materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang puisi lama atau puisi rakyat. Langsung aja, apa sih puisi lama atau puisi rakyat itu? Puisi lama adalah puisi yang terikat dengan kaidah-kaidah atau aturan seperti jumlah baris, jumlah bait, irama, ataupun rima. Ciri-cirinya bagaimana? Ya, ciri-ciri dari puisi lama yang pertama adalah berisi tentang masalah-masalah yang ada di rakyat. Yang kedua, ini biasanya tidak diketahui siapa penulisnya atau anonim. Yang ketiga, seperti pengertiannya tadi, sangat terikat dengan aturan-aturan seperti jumlah suku kata dalam satu baris, jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu baitnya, persajakan atau rima, dan juga irama. Oke. Jenis-jenisnya, kali ini kita akan membahas 5 jenis-jenis dari puisi lama. Yang pertama, pantun. Yang kedua, syair. Yang ketiga, karmina. Yang keempat, gurindam. Dan yang kelima adalah mantra. Yang pertama kita bahas adalah pantun. Nah, kalian sudah pernah dong membuat pantun dan sudah tahu apa itu pantun. Pantun ini adalah jenis puisi lama yang terdiri dari 4 baris dalam satu baitnya. Kemudian setiap baris ini harus berisi 8 sampai 12 suku kata. Tahu kan suku kata yang mana? Nanti Miss akan ajarin langsung ke contohnya. Yang ketiga ini bersajak AAAA atau ABAB. Sajak AAAA biasa juga disebut dengan sajak terus. Sajak ABAB ini dikenal juga dengan sajak silang. Kemudian baris pertama dan baris kedua disebut dengan sampiran, ya, dan baris ketiga dan baris keempat disebut dengan isi. Langsung aja kita masuk ke contoh. Burung pipit jarang bersua, bahkan sampai dia mati. Jangan pernah melawan orang tua, mereka itu harus dihormati. Nah, ini terdiri dari satu bait. Satu bait ini terdiri dari 4 baris. Baris yang pertama, burung pipit jarang bersua. Baris yang kedua, bahkan sampai dia mati. Baris yang ketiga, jangan pernah melawan orang tua. Baris yang keempat, mereka itu harus dihormati. Suku katanya yang mana sih, Miss? Suku katanya itu kalau kita perhatikan baris pertama, burung pipit jarang bersua. Burung pipit jarang bersua. Ini terdiri dari 9 suku kata. Gitu dia untuk melihat suku kata. Lalu sajaknya bagaimana, Miss? Kalau kita perhatikan pantun ini adalah sajaknya sajak ABAB. Karena baris pertama dan baris ketiga berakhiran A, baris kedua dan baris keempat berakhiran I. Maka disebut dengan sajak ABAB atau sajak silang. Oke? Itu dia penjelasan tentang pantun. Yang kedua adalah syair. Syair ini adalah salah satu jenis dari puisi lama. Berbeda dengan pantun. Apa sih bedanya? Coba kita perhatikan. Tiap bait terdiri dari 4 baris. Ini masih sama loh. Ya benar, ini masih sama. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ini juga masih sama. Tapi lihat bedanya. Di syair, setiap baris adalah isi dan saling berkaitan. Nanti kita akan masuk ke contohnya. Dan memiliki sajak atau rima AA atau sajak terus.
Tadi di pantun terdiri dari 4 baris juga. Namun baris pertama, baris kedua disebut dengan sampiran, baris ketiga dan baris keempat disebut dengan isi. Berbeda dengan syair, keempat-empat baris ini adalah isi yang saling berkaitan. Oke, sampai di situ sudah tahu bedanya ya. Kita langsung masuk ke contoh. Pada zaman dahulu kala tersebutlah sebuah cerita, suatu negeri yang aman sentosa, dipimpin raja nan bijaksana. Pada zaman dahulu kala, baris pertama, tersebutlah sebuah cerita, baris kedua, suatu negeri yang aman sentosa, baris ketiga, dan dipimpin raja nan bijaksana, ini adalah baris keempat. Kalian juga bisa cek jumlah suku katanya. Dan bersajak terus a. Di setiap akhir dari baris ini, kalimat setiap barisnya berakhiran a. Kala, cerita, sentosa, bijaksana, maka disebutlah dia berirama a atau berirama terus sajak terus. Itu dia syair. Yang ketiga ada namanya karmina. Karmina ini apa, Miss? Apa bedanya dengan pantun? Kita langsung aja. Karmina, tiap barisnya terdiri dari 2 baris. Itu dia bedanya dengan pantun dan syair tadi. Kalau pantun dan syair tadi terdiri dari 4 baris, karmina berbeda. Dia terdiri dari 2 baris. Dan tiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dan ini bersajak AA. Oke, baris pertama dia sampiran, baris kedua dia pantun. Mirip dengan pantun, tapi bedanya pantun 4 baris, karmina 2 baris. Baris pertama sampiran, baris kedua isi. Oke? Sampiran dan isi tidak ada kaitannya. Contohnya, dahulu parang, sekarang besi. Dahulu sayang, sekarang benci. Dahulu parang, sekarang besi tidak ada kaitannya dengan dahulu sayang, sekarang benci. Gitu. Maka dahulu parang, sekarang besi ini adalah sampiran. Dahulu sayang, sekarang benci adalah isi. Itu dia karmina. Tahu ya bedanya? Yang keempat adalah gurindam. Gurindam dan karmina ada persamaannya. Sama-sama 2 baris. Sama-sama terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Sama-sama memiliki rima AA. Bedanya di mana, Miss? Bedanya kalau tadi di karmina baris pertama adalah sampiran, baris kedua adalah isi. Di gurindam baris pertama dan baris kedua adalah isi. Oke, tahu ya bedanya? Langsung aja kita ke contoh. Sebelum berbicara, pikir dulu agar tak melukai hati temanmu. Ada hubungan antara baris pertama dengan baris kedua. Itulah kenapa baris pertama dan baris kedua disebut dengan isi. Oke, paham ya sampai di situ? Jadi, gurindam dan karmina sama-sama 2 baris, tapi bedanya adalah kalau tadi karmina baris pertamanya sampiran, baris keduanya isi, gurindam kedua baris ini adalah isi yang saling berkaitan. Nah, kita lanjut ke yang kelima. Apa itu mantra? Ya, mantra. Mantra ini adalah salah satu jenis dari puisi lama. Mantra ini berupa bunyi, suku kata, atau kumpulan kata acak yang dipercayai memiliki kekuatan magis atau kekuatan gaib. Biasanya ini digunakan oleh orang-orang yang dahulu, nggak tahu sih sekarang masih ada yang gunakan atau enggak, untuk sesuatu hal. Misalnya contoh mantra yang ini dipercayai bisa mengobati sakit perut pada zaman dahulu. Kalau sekarang kan orang sakit perut ya minum obat. Kalau dulu orang sakit perut baca mantra. Apa mantranya? Apa contoh mantranya, Miss? Gelang-gelang si gali-gali, malukut kepala padi, air susu keruh asalmu jadi, aku sapa tidak berbunyi. Ini dipercaya pada zaman dahulu menjadi mantra untuk mengobati sakit perut. Oke, itu dia tadi 5 jenis dari puisi lama beserta penjelasannya.
Oke, demikianlah penjelasan dari Miss Vera tentang apa itu puisi lama, bagaimana ciri-ciri puisi lama, dan apa aja sih jenis-jenis dari puisi lama. Miss akan ulangi lagi penjelasan tentang jenis-jenis puisi lama. Puisi lama ada 5. Yang pertama pantun, yang kedua syair, yang ketiga karmina, yang keempat gurindam, dan yang kelima adalah mantra. Semoga semua anak-anak 7B bisa memahami penjelasan dari Miss Vera. Jangan lupa kalian belajar juga di rumah secara mandiri, baca buku Marbi, baca buku mandirinya, dan bila perlu cari sumber-sumber yang lain di internet. Pergunakanlah internet dengan positif untuk belajar online sekarang ini. Nah, kalau ada yang mau ditanya boleh langsung chat Miss pribadi atau boleh bertanya langsung di Google Classroom. Nanti juga Miss Vera akan memberikan lampiran catatan di Google Classroom kita. Ingat, untuk selalu menjaga kesehatan, jangan dulu keluar rumah. Miss berharap kondisi ini semuanya semakin membaik agar kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan dari Miss Vera. Bye-bye.